Pemirsa, bentrokan pecah antara warga dan aparat kepolisian di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Tembakan gas air mata dan siraman water cannon mewarnai bentrokan ini. Ratusan warga di Pulau Rempang, Batam bentrok dengan aparat gabungan dari Polri, TNI, Ditbam Badan Pengusahaan dan Satpol PP. Keributan pecah dipicu tidak setujunya warga atas pengembangan kawasan yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu. Warga sebelumnya memblokir jalan di ujung jembatan 4 Pulau Rempang ketika petugas akan memasang patok tata bata. Tim gabungan berusaha membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata dan semprotan air. Namun bentrokan ini malah berdampak pada siswa-siswa sekolah yang sedang belajar. Murid-murid harus dievakuasi karena terpapar gas air mata. Bahkan ada yang sesak nafas dan pingsan. Akibat bentrokan ini, 6 orang ditangkap polisi dan sejumlah warga luka-luka. Latar belakang keributan karena Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam akan merelokasi Pulau Galang dan Rempang untuk pembangunan kawasan wisata dan pembangunan pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Hal ini mendapat penolakan dari warga di 16 kampung Melayu tua yang ada di Pulau Rempang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan aparat sudah menempuh langkah-langkah sesuai prosedur terkait pembebasan lahan. Musyawarah telah diutamakan sebelum terjadi penertiban yang berujung bentrok. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam mulai dari musyawarah, kemudian mempersiapkan relokasi, termasuk ganti rugi terhadap masyarakat yang mungkin telah menggunakan lahan-lahan ataupun tanah yang ada di situ, itu sudah dilakukan. Namun demikian, karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian, tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawarah mufakat tentunya menjadi prioritas, sehingga kemudian masalah di Batam, di Pulau Rempang betul-betul bisa diselesaikan. Dan untuk mengetahui lebih detail penanganan masalah di Pulau Rempang, Batam, serta nasib warga yang terluka, sudah terhubung dengan kami, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat sore, Pak Zahwani. Ya, selamat sore Mbak Zila, selamat sore para pemirsa iNews dimanapun berada. Baik, terima kasih. Pak Zahwani, ini gimana kondisi di sana sekarang, Pak? Ya, baik Mbak. Ini yang disampaikan tadi, benar apa yang disampaikan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo MSI, bahwa Polri dalam hal ini kan untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif, memelihara situasi kamtipmas dari mulai preemptif, preventif, dan represif. Nah, upaya-upaya tadi itu yang kita lakukan dalam mendukung apa yang sudah dilakukan dari Badan Pengusahaan Otorita Batam yang ada di Kota Madya Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan memang ia adalah merupakan suatu proyek rencana strategis nasional pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga nilai jual, ya, artinya di sini kita berupaya yang terbaik. Nah, upaya yang dilakukan oleh BP Batam ini bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Masyarakat ini sudah dilakukan sejak dari awal Juli, kemudian juga dari Agustus sampai September. Jadi memang sosialisasi tersebut sudah dilakukan, Mbak, secara terpadu melalui tim terpadu dari pengelolaan aset yang ada di sana. Jadi intinya BP Batam sudah membentuk tim terpadu dan sudah ada tim-tim sosialisasi, dan bahkan beberapa minggu yang lalu sudah ada dari kelompok masyarakat, perorangan maupun dari badan usaha yang sudah secara ikhlas menyerahkan kepada pihak dari BP Batam. Baik, jadi sebenarnya sosialisasi sudah dilakukan, himbauan sudah dilakukan, tapi kenapa bisa sampai bentrok ini Pak aparat dengan warga? Ya, itulah yang saya katakan tadi, Mbak. Ada sebagian kecil dari masyarakat ini, ya, yang mengatakan bahwa ini adalah daerah tempatan dan tentunya harus akan namanya daerah yang dan sebagainya. Tentunya di sini
tujuan pemerintah itu kan adalah baik untuk mesejahterakan. Nah, sebagian dari masyarakat ini yang masih bertahan dari yang kemarin dan juga sudah ada yang melakukan aksi provokasi, menduduki satu lintasan yang berada di jembatan di Barelang, yang tentunya itu adalah untuk perlintasan orang maupun barang yang akan beraktivitas, Mbak. Mereka di sana dan melakukan sweeping. Baik. Nah, ini yang kita lakukan, proyek penertiban tersebut dalam rangka hal tersebut. Nah, ini yang kita lakukan dalam hal jangan sampai mengganggu Kamtibmas, dan memang betul saja tadi perlu saya sampaikan sudah lebih dari hampir 7 orang yang dilakukan pengamanan. Dari mereka ini adalah sebagai memprovokasi. 7 orang provokator sudah ditangkap begitu ya Pak ya? Berkelompok dan mendiami atau bertahan dari malam sampai pagi melakukan sweeping, sudah menyiapkan itu namanya ketapel, kemudian dengan beberapa bongkahan batu, bahkan ada yang menggunakan senjata tajam, bahkan kita semua petugas menemukan adanya molotov. Nah, upaya dilakukan oleh pihak kepolisian ini tidak menggunakan senjata api. Semuanya adalah bagaimana sesuai dengan standar operation prosedur Polri dalam itu penanganan. Jadi tadi cuma pakai water cannon ya Pak ya kalau digambar. Tadi kalau kita lihat informasinya juga ada anak-anak sekolah Pak, anak-anak kecil ini di sekolah yang harus dievakuasi, katanya terdampak dari gas air mata begitu Pak. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Apakah ada yang terluka? Jadi ada 11 orang Mbak, betul di salah satu sekolah. Karena mereka ini berkumpul di tengah perlintasan jalan. Dan perlintasan jalan itu adalah namanya di daerah Kepulauan Riau Mbak. Jadi jembatan ini langsung berbantangan langsung dengan daerah perairan. Dan perairan itu memang hembusan anginnya cukup kencang, cuaca juga masih cukup terik. Nah, pada saat kami melupakan upaya-upaya preventif dalam rangka membubarkan dengan gas air mata tersebut kepada kelompok yang tentunya dapat melakukan membahayakan petugas dan juga warga masyarakat tempat. Nah, hembusan daripada gas air mata ini yang mengarah kepada sekolah yang saat itu tengah mengadakan kegiatan belajar mengajar, begitu Mbak. Tapi setelah kami cek dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kepulauan Riau di salah satu rumah sakit, laporan dari Kabid Dokes, Kombes Dr. Aris sudah dijelaskan dalam keadaan sehat dan saat ini masih dalam perawatan dan tidak ada satupun. Nah, ini dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, jangan sampai mengunggah suatu konten-konten yang bersifat memprovokasi. Tadi kami juga menemukan di salah satu dari satu dari satu penggugah dari media sosial yang mengatakan bahwa adanya anak kecil yang menjadi korban. Kami sudah konfirmasi anak tersebut sehat saja, Mbak. Nggak ada berarti yang sehat ya Pak, sudah dirawat begitu ya? Tadi sudah mendapat perawatan gitu ya? Iya, betul jadi, sekali, Mbak. Baik Pak, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Kombes Pol Zawari Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Kepri melalui sambungan telepon telah bergabung bersama iNewsroom. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat, salam